Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga besar guru kita semuanya, almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, terutama putra-putra beliau Al-Habib Atas, juga Al-Habib Ali Al-Uraidhi, serta para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan guru yang lainnya yang telah hadir bersama kita adalah Habib Jindan bin Naufal bin Jindan dan Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, dan semuanya para habaib yang lainnya. Mohon maaf gak kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami semuanya. Yang insya Allah kita doakan para habaib dan para kiai kita, Allah Ta'ala panjangkan usia beliau bisihhatin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, semua jamaah Nurul Mustafa yang hadir pada milad di tahun ini, baik yang hadir dari Jakarta ataupun yang hadir dari luar kota, bahkan ada juga yang datang dari luar negeri. Mudah-mudahan insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang hadir milad di tahun ini rata-rata juga hadir di tahun lalu, dan semua yang hadir acara milad Nurul Mustafa di tahun yang lalu, saya yakin tidak ada satupun yang menyangka kalau acara milad tahun depan Habib Hasan udah nggak membersamai kita lagi secara zahirnya. Tapi kalau doa-doa beliau insya Allah selalu membersamai kita semuanya. Begitulah kehidupan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam hidup ini memberikan kepada manusia itu hal-hal yang di luar dugaan. Kadang ada kabar suka, juga ada kabar duka, tapi yang jelas semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ pasti ada hikmahnya. Saya masih ingat terakhir saya hadir milad di tahun ini, subhanallah, jumlah yang hadir sama malam ini lebih banyak malam ini. Artinya alhamdulillah, walaupun Habib Hasan bin Ja'far guru kita secara zahir udah nggak membersamai kita lagi, tapi majlis yang beliau rintis insya Allah tetap akan langgeng terus insya Allah. Nah, di bawah asuhan anak-anak beliau, keluarga beliau, murid-murid beliau, insya Allah bahu membahu meneruskan estafet perjalanan majlis Nurul Mustafa, majlis yang namanya mendapatkan isyarah dari orang-orang yang saleh, yang namanya bukan hanya beliau mengarang, tapi nama itu beliau sodorkan kepada orang-orang yang saleh, dan nama itu disetujui, didoakan oleh orang-orang yang saleh. Begitu juga perjuangan beliau didoakan oleh orang-orang yang saleh, maka lahirlah Majlis Nurul Mustafa. Ini majlis nggak langsung sebanyak ini yang hadir. Ini dulu Habib Hasan itu merintis dari awal sedikit demi sedikit. Karena kalau mau lihat Habib Hasan jangan lihat ketika beliau sudah di puncak. Kita lihat beliau dari zaman beliau masih merintis. Ini kita semua yang hadir belum tentu pernah merasakan ujian seberat ujiannya Habib Hasan. Beliau itu apa yang nggak beliau rasakan? Macam-macam gangguan, rintangan dakwah sudah beliau rasakan, tapi nggak sedikit pun beliau bergeser terus. Istiqomah, kegiatan yang rutin beliau laksanakan terus, maulid yang dibaca beliau baca terus, isi dakwahnya satu, ngajak orang untuk cinta sama Nabi Muhammad, ngajak orang untuk cinta sama orang soleh. Hasilnya walaupun beliau udah nggak membersamai kita lagi, tapi dakwahnya tidak pernah terputus, dakwahnya tidak pernah terhenti, karena siapapun yang berada di muka bumi ini, apabila semua yang dilakukan itu ikhlas karena Allah Zat yang maha kekal, maka yang dilakukan juga akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita hadir di majelis malam hari ini, maka kita semuanya mengambil pelajaran bahwasanya apabila seseorang itu hidup di dunia dengan istiqamah, maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia kehidupan yuhyihim fi afiyah wa yumituhum fi afiyah. Allah Ta'ala akan berikan hidupnya dalam keadaan diselamatkan dari segala macam musibah zahiran wa batinan, dan ketika wafatnya pun diwafatkan juga dalam keadaan selamat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah menjadi tradisi, bahkan termasuk tarbiyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang itu harus punya kecintaan kepada orang-orang yang saleh. Orang itu punya kecintaan kepada orang-orang saleh. Bahkan di antara doa Nabi, beliau minta, ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ilaika. Itu di antara doanya Nabi, ya Allah, aku meminta cintamu dan cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada semua amal yang bisa mendekatkanku kepadamu. Ini Nabi ngajarin doa sama kita, doanya adalah doa cinta. Siapa yang dicintai? Pertama, cinta sama Allah, cinta dengan semua manusia yang mencintai dan dicintai sama Allah, dan cinta dengan semua amal yang bisa mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Maka ajaran kita ini ajaran cinta. Kita datang di sini untuk cinta, bukan untuk benci. Di majlis ini nggak diajarin membenci. Di majlis ini nggak diajarin mendendam. Di majlis ini nggak diajarin mendengki. Di majlis ini kita kumpul hanya diajari untuk mencinta. Di majlis ini kita kumpul hanya diajari untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang jiwanya rahmat kepada siapapun juga. Itulah kehadiran kita di majlis yang semacam ini. Maka tarbiyah itu dilanjutkan dari Nabi SAW sampai ke generasi sahabat. Bagaimana sahabat itu mencintai Nabi Muhammad, bagaimana sahabat itu mencintai sahabat yang lainnya. Kemudian generasi tabi'in, generasi tabi terus. Maka dikatakan tidak ada satupun, tidak bisa orang itu dikatakan saleh kecuali apabila dia mencintai orang yang saleh. Tidak bisa orang itu dikatakan orang baik kecuali dia juga mencintai orang yang baik. Orang itu dikatakan dia itu istimewa apabila dia bisa mencintai orang yang istimewa. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada salah seorang ulama ahli hadis asli, bukan ahli hadis abal-abal. Sekarang ini banyak yang ngaku ahli hadis tapi aslinya ahli hadas kecil, hadas besar. Dia bukan ahli hadis nih, ahli hadas itu namanya. Ahli hadis asli namanya Ibnu Hibban. Dan nanti kadang dapat kalau kita baca di buku ada hadis HR Ibnu Hibban, hadis riwayat Ibnu Hibban. Itu Ibnu Hibban itu beliau punya kitab judulnya As-Siqat, artinya orang-orang yang terpercaya. Jadi kalau nama ini itu meriwayatkan hadis, dijamin itu terpercaya hadisnya. Itu Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini beliau ketika menyatakan, beliau tulis biografinya orang-orang soleh, biografinya ulama fulan, syekh fulan, semuanya ditulis oleh beliau. Sampai ketika beliau menulis biografinya seorang yang saleh dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Ar-Ridha ini tinggal satu tempat namanya Tus, daerahnya Tus. Itu dikatakan oleh Ibnu Hibban, saya pernah tinggal di wilayah itu, di wilayah di mana Sayyidina Ali Ar-Ridha itu dimakamkan. Dan saya, kata Ibnu Hibban,
Ini kita lihat kira-kira kita hidup pernah punya masalah nggak? Pernah? Pernah apa sering? Oh sering. Memang berarti muka-muka bermasalah semua berarti ini. Ini kita hidup pasti pernah punya masalah. Kalau pengen nggak hidup nggak punya masalah? Hidup yang nggak punya masalah cuma dua. Satu, bayi. Dua, orang gila. Kembali bayi bisa apa enggak? Nggak bisa. Berarti pilihannya tinggal jadi. Jadi semuanya hidup pasti pernah punya masalah. Nah ini ahli hadis, alim, ulama punya masalah. Yang dikira kalau jadi ulama nggak punya masalah. Kadang-kadang orang datang ke ustadz, doakan biar utang saya lunas. Ustadznya doain sambil ketawa. Kenapa? Ustadznya punya utang juga belum lunas. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ibnu Hibban, ya namanya orang punya masalah. Tapi lihat nih, bedanya antara orang yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Kalau dapat masalah itu bedanya di mana? Ada Ibnu Hibban mengatakan, ini ahli hadis. Beliau tuh hafal mungkin bisa ratusan ribu hadis nih Ibnu Hibban. Beliau katakan, saya setiap punya masalah, saya berziarah ke makam Sayyidina Ali Ar-Ridha. Di sana saya berdoa, minta sama Allah. Berdoa di kuburan itu bukan minta sama kuburan, mintanya sama Allah. Di sana saya berdoa dan tidak pernah saya doa di makam beliau kecuali begitu saya keluar dari makam kontan saya dapat jawaban atas semua masalah saya. Maka beliau di akhir mengatakan, amatanallahu ala hubbin nabi wa ali baitihi. Semoga Allah mematikan aku dalam keadaan aku cinta kepada Nabi dan aku cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tuh kalau ada masalah itu datang ke tempatnya orang saleh, hayyan wa mayyitan. Mau orang salehnya hidup, mau orang salehnya wafat, kita tuh nganggap ini orang saleh cuma perantara. Pada hakikat yang menyelesaikan masalah kita itu adalah Allah. Nah, inilah termasuk tarbiyah dari guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf yang saya sangat terkenang. Beliau itu kalau mau pergi, contoh kalau mau hadir haul ada di kota Solo, itu Habib Hasan kalau mau naik pesawat perjalanan cuma 1 jam sampai. Tapi saya nggak ingat beliau pernah naik pesawat ke Solo. Beliau akan naik mobil dan beliau ajak murid-muridnya, pecinta-pecintanya, orang-orang terdekatnya. Kenapa naik mobil? Lebih jauh, lebih panjang, lebih lama perjalanannya. Karena beliau ingin ziarah dari setiap kota yang dilewati, setiap ada makamnya orang soleh, beliau ziarah di sana. Mampir ke Cirebon, ziarah di sana. Mampir ke Tegal, ziarah di sana. Mampir ke Pekalongan, mampir ziarah. Kenapa? Menyambungkan diri dengan orang soleh. Makanya kita sebagai muridnya Habib Hasan, pecintanya Habib Hasan, maka jangan tinggalkan ajarannya Habib Hasan. Kita sambungkan diri kita dengan orang-orang soleh. Mumpung ini bulan Sya'ban, ini adalah bulan Sya'ban. Bentar lagi insya Allah mungkin minggu depan kita sudah mulai salat tarawih. Minggu depan kita udah salat tarawih. Mumpung musim bulan Sya'ban, mari kita sambung silaturahmi, datengin para sesepuh, datengin orang-orang tua, ziarah ke makamnya orang soleh, doa di sana, dan jangan lupa doakan guru kita, kemudian doakan kita agar kita menyambut bulan Ramadan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan kemudian Allah Ta'ala insya Allah jaga terus majlis ini. Jadikan ini majlis yang terus bersambung dengan salafun saleh. Sebagaimana niat beliau Habib Hasan bin Ja'far selalu dalam dakwah-dakwahnya, dalam nasihat-nasihatnya, selalu beliau sebut-sebut nama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, namanya para awliya Allah yang lainnya. Semoga majlis ini terus tersambung dengan beliau.
Dan semoga semua yang hadir di malam hari ini Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat, Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan pengampunan. Semua yang hadir semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikabulkan semua hajat kita semuanya, dan kita dipulangkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang dalam acara haul dan milad Majlis Nurul Mustafa. Dan semoga Majlis Nurul Mustafa insya Allah semakin berkembang, semakin besar dakwahnya, dan semakin tersambung dengan rantaian emas para guru, para masyayikh, para alim, sanad ke sanad, terus sampai sambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis ini jadi sarana yang menghantarkan kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Ta'ala dan hamba yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Allah Ta'ala jadikan kita semua panjang umur, bersehat dan walafiat, dipanjangkan usia kita dengan sehat walafiat, hartanya berlimpah ruah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga yang belum dapat jodoh insyaallah segera ketemu jodohnya. Yang masih punya utang semoga utangnya lunas. Yang belum dapat keturunan semoga dapat keturunan insyaallah. Yang belum punya rumah insyaallah segera beri rumah sendiri, beli mobil sendiri insyaallah. Amin ya rabbal. Kabulkan semua hajat-hajat kita dan dihidupkan kita dalam panjang umur, kesehatan walafiat, dan di akhir usia kita semua dalam husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad SAW. Alhamdulillah alamin bisirul Fatihah. Iya kan aku juga iya kan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habibana Muhammad bin Husain Al-Habsyi